oh jamaah, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kali ini kita masih berada dalam suasana bulan suci Ramadan, tapi ingat, orang berpuasa tetap kerja. Dan kenapa? Karena ya iyalah, ini hidup ini harus bergerak. Ciri-ciri orang hidup adalah bergerak. Salah satunya adalah bekerja. Dan ternyata bekerja itu ada aturannya juga. Jangan lupa mengeluarkan zakat. Zakat itu dalam Islam ada dua. Ada namanya zakat fitrah, zakat jiwa. Siapa yang hidup di bulan suci Ramadan, menghirup udara Ramadan, maka wajib keluar zakatnya. Meskipun dia anak bayi. Bayi yang lahir di bulan Ramadan berarti keluar zakat fitrahnya. Zakat fitrah itu sebenarnya 3,5 liter ya kalau hitungannya. Tapi kita di Indonesia alhamdulillah dibulatkan jadi 4 liter. Setengah liternya itu sebagai infaknya atau kelebihan daripada zakat itu. Jangan sampai nanti ada kekurangan lebih bagus digenapkan jadi 4 liter. Nah, jadi zakat fitrah itu berlaku hanya di bulan suci Ramadan. Namun kalau ada yang meninggal di bulan suci Ramadan, maka tidak wajib keluar zakat fitrahnya. Karena tidak dapat akhir Ramadan. Jadi sebenarnya itu zakat fitrah. Ada lagi yang kedua, namanya zakat mal, zakat harta. Sebenarnya kalau berbicara tentang zakat harta itu, yang berkewajiban adalah yang memenuhi syarat ketika dia memiliki harta 83 gram. Nah, jadi ada sebenarnya gini, 82,5, ada riwayat mengatakan 86 gram. Sebaiknya kita bulatkan aja 82 atau 83 untuk lebih amannya. Atau lebih aman lagi kalau harta zakat harta itu adalah harta yang mengendap. Sekali karena dua-dua syaratnya, haul dan nisabnya. Haul itu setahun. Jadi harta yang mengendap selama setahun, kemudian sesuai kadarnya, nisabnya. Nisabnya itu ukurannya tadi 82 gram, 83 gram. Nah, dalam hal ini lebih amannya lagi nih yang kerja-kerja zakatnya gimana nih? Jadi kasihan juga ya. Jadi mana gajinya pas-pasan lah, bayar inilah, bayar itulah. Nah, kita lihat aja harta yang mengendap selama setahun ya. Sekali lagi, ia mengendap tabungan. Atau lebih amannya lagi, makanya para alim ulama ada yang mengeluarkan namanya zakat kerjaan, zakat ibaratnya zakat penghasilan ibaratnya seperti itu. Tapi ulama fikih lebih menggarisbawahi adalah zakat harta. Karena ada juga namanya zakat pertanian, ya, zakat peternakan, kambing berapa keluar, sapi berapa ekor, kalau berapa jumlahnya. Nah, kita ambil perumpamaan kalau 10 karung maka keluar 1 karung, itu 10%. Tapi kalau dia tada ibarat itu tada ujang, tapi kalau dia harus ada ongkos, maka yang keluar setengah karung itu dari 10 karung itu. Nah, tapi kalau penghasilan seperti kita yang lagi kerja seperti ini, kita lihat dulu kapasitasnya. Paling aman nih buat para pekerja keluarin zakatnya, paling aman itu kalau 1 juta itu keluar 25.000. Kalau 40 juta keluar 1 juta ya. Jadi aman karena 2,5%. Itu lebih amannya lagi. Kalau Salman Al Farisi itu biasanya dia lebih awal lagi, dia bagi 3 aja untuk dirinya, keluarganya, dan untuk masyarakat. Jadi aman lagi. Nah, tapi kalau seperti ini, kita siapa lagi ya kita kasih? Di dalam surah At-Taubah ada 8 golongan penerima zakat. Jadi zakat itu, mohon maaf saya harus sampaikan ini, zakat itu tidak bisa masuk ke pembangunan masjid. Karena zakat itu sebenarnya harus orang yang menerima. Kalau sedekah itu masuk ke pembangunan masjid. Lah gimana nih? Ada masjid yang bertuliskan situ menerima zakat. Sebenarnya mereka cuma untuk melakukan pengumpulan lalu membagikan kepada yang berhak menerima. Tapi ingat, tidak boleh masuk di kas masjid untuk pembangunan masjid karena harus dari orang ke orang. Karena ada 8 golongan: fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang yang tergantung utang, kemudian budak, orang yang mu'alaf baru masuk Islam. Golongan-golongan inilah sebenarnya yang mendapatkan zakat. Termasuk amil, pengurus, boleh, tapi jangan lewat dari 8. Karena ada 8 golongan. Ingat, fakir itu yang mana? Fakir itu yang tidak ada pendapatannya. Miskin itu ada pendapatan tapi tidak cukup.
Mu'alaf orang yang baru masuk Islam, masih lemah. Nah, jadi kita harus bantu orang yang tergantung utang. Terlilit utang itu bagus keluarkan zakatnya. Jadi orang-orang inilah yang harusnya kita kasih, yang berhak menerima zakat, sehingga mohon maaf untuk mensejahterakan. Apalagi kalau zakatnya itu dikumpulin nih di satu lembaga atau CT Arsa menerima nggak ya? Mudah-mudahan ya CT Arsa menerima supaya bisa langsung menyalurkan kepada sasaran yang tepat. Jangan sampai nanti salah sasaran. Makasih banyak ya kepada para petugas yang diberi amanah, diembankan untuk menyalurkan zakat-zakat kita supaya bisa tepat sasaran. Apalagi kalau kita bisa menyalurkan zakat kita kepada orang dan nanti orang itu bisa jadi orang bisa ngeluarin zakat lagi. Oke? Alhamdulillah.